Di balik permukaan laut biru yang tenang, tersembunyi sebuah dunia yang lebih liar dari imajinasi terliarmu. Adalah morfologi dasar laut, bukan sekedar hamparan pasir. Ini adalah landscape ekstrim, tempat gunung yang lebih tinggi dari Gunung Everest berdiri, palung lebih dalam dari ketinggian pesawat terbang, sampai sungai yang mengaliri lautan. Kali ini, kita akan menyelam lebih dalam, bukan menggunakan scuba, tapi lewat ilmu pengetahuan mengenai morfologi dasar laut dan kenapa semua ini penting untuk kehidupan kita. Aku Sabila Mustaf, selamat datang di Jejak Geografis. Morfologi dasar laut merupakan studi tentang bentuk dan struktur yang ada di permukaan laut. Morfologi dasar laut ini terbentuk akibat adanya proses tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Hasilnya, bentuk dasar laut memiliki beragam bentang alam yang unik dan juga menakjubkan. Lautan secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang namanya continental margin dan juga ocean basins. Nah, untuk continental margin sendiri atau yang bisa kita sebut sebagai tepi benua adalah daerah transisi antara kerak samudra dengan kerak benua. Sedangkan untuk ocean basins adalah area luas di bawah permukaan laut yang merupakan depresi geologis besar yang berisi air dan terpisah dari benua. Dari dua pembagian ini masih terbagi lagi di masing-masing continental margin dan juga ocean basins. Untuk itu kita akan bahas satu persatu. Untuk tepi benua ini terbagi menjadi 4 bagian. Coastal zone atau pesisir, continental shelf, continental slope, dan juga continental rise. Nah, untuk coastal zone sendiri ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya coast, shore, dan juga shoreline. Coast ini merupakan bagian yang luas yang biasanya digambarkan sebagai area yang langsung menghadap ke daratan dan tepi air. Untuk shore sendiri adalah area dari garis air surut rata-rata ke tepi daratan pasir yang diangkut oleh gelombang. Sementara untuk shoreline adalah garis di mana air laut dan juga daratan bertemu satu sama lain. Continental shelf adalah landasan kontinental yang merupakan landasan perairan dangkal yang melandai secara perlahan di bawah laut menuju patahan landasan kontinen. Continental slope itu adalah lereng benua yang lebih curam di bagian atasnya, sementara di bagian bawahnya itu lebih landai. Dan yang terakhir ada continental rise yang merupakan perbatasan antara lereng benua dengan dasar laut dalam. Bagian ocean basins itu masih terbagi lagi menjadi 7 fitur morfologi dasar laut. Yang pertama ada the mid-oceanic ridge atau biasa kita sebut sebagai punggung laut. Punggung laut ini merupakan rantai pegunungan bawah laut yang terbentuk oleh penyebaran dasar laut. Sebuah proses di mana dasar laut baru tercipta saat lempeng tektonik menyimpang. Yang kedua, ada deep sea trenches, atau bisa kita sebut sebagai palung laut. Palung laut ini merupakan bagian bawah laut yang memiliki kedalaman terdalam dengan terusan panjang berbentuk V yang terletak di tepi cekungan samudra. Yang ketiga, ada island arcs, atau busur pulau. Adalah rantai atau rangkaian melengkung pulau-pulau samudra yang dibentuk oleh aktivitas vulkanik di sepanjang zona subduksi di mana satu lempeng tektonik bergeser di bawah lempeng tektonik lainnya. Selain itu, ada atolls. Adalah terumbu karang yang berbentuk cincin pulau atau serangkaian pulau kecil. Sebuah atol ini mengelilingi perairan yang disebut laguna. Nah, atol ini juga melindungi sebuah pulau utama. Yang kelima, ada yang namanya seamount atau gunung bawah laut.
Gunung bawah laut ini secara sisinya curam dan menjulang dari dasar laut. Sebagian besar gunung laut merupakan sisa gunung api yang telah punah. Dan biasanya gunung laut ini berbentuk kerucut, tetapi seringkali memiliki fitur menonjol lainnya seperti kawah dan juga pegunungan linear. Yang keenam, guyots. Nah, guyots ini sama halnya dengan gunung bawah laut, namun berbeda dari segi bentuknya karena kalau guyots ini memiliki bentuk puncak yang lebih besar dan datar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, the abyssal floor atau dasar jurang yang menggambarkan daerah datar yang lebih luas di sekitar dan di antara topografi dasar laut. Nah, tadi aku sudah menyampaikan tentang klasifikasi atau pembagian mengenai lautan. Dari sini mungkin kalian sudah mulai bertanya-tanya, kenapa sih kita harus tahu tentang morfologi dasar laut? Perlu kalian ketahui, memahami morfologi dasar laut bukan sekedar pengetahuan geografis semata, tapi juga berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Misalnya bagi para nelayan. Mengetahui struktur dasar laut bisa membantu mereka menentukan lokasi-lokasi potensial untuk menangkap ikan. Daerah yang memiliki kedalaman air yang turun dengan cepat seperti Teluk seringkali didatangi nelayan karena banyak ikan yang berkumpul di sana. Selain itu, dari sisi ilmiah dan eksplorasi, pemetaan dasar laut membantu para ahli dalam memahami pergerakan lempeng tektonik. Gempa bumi dan tsunami seringkali berhubungan erat dengan bentuk dasar laut, terutama di wilayah seperti Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik. Masih ingat sama kejadian gempa bumi yang ada di pantai Malang Selatan? Menurut BNPB, penyebab gempa tersebut disinyalir dikarenakan adanya proses penunjaman antara lempeng benua, yaitu lempeng Indo-Australia, yang menunjam di bawah lempeng Eurasia. Nggak cuma itu aja, eksplorasi sumber daya alam juga bergantung pada pemahaman dasar laut. Banyak cadangan minyak dan gas bumi yang tersimpan di bawah dasar laut, di mana hal tersebut akan menjadi potensi yang sangat besar. Tapi, jika eksplorasi dilakukan tanpa pemetaan yang jelas, akibatnya justru menjadi sangat beresiko. Agar kita dapat mengetahui penyebab suatu fenomena di dasar laut, maka diperlukannya analisis untuk dapat memahami lebih dalam struktur dan dinamika yang terjadi di bawah permukaan laut. Kali ini aku bakal kasih contoh sederhana yang bisa kalian lakukan untuk melakukan analisis morfologi dasar laut menggunakan analisis spasial. Simpelnya, analisis spasial ini digunakan untuk menentukan karakteristik morfologi dasar laut seperti kedalaman, kemiringan lereng, dan bentuk topografi dasar laut, dengan memanfaatkan data spasial seperti batimetri dan juga citra satelit. Kita akan coba ambil studi kasus fenomena rip current yang ada di pantai Malang Selatan, lebih tepatnya pada pantai Balai Kambang. Berakhir sudah pembahasan kita pada hari ini mengenai morfologi dasar laut.
Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.